Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, anak kelas 4 SD Jatikarya 1. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Ya, anakku sekalian, bertemu kembali dengan Bapak ya hari ini jadwal pelajaran agama Islam ya. Mudah-mudahan kalian masih terus sehat walafiat ya. Tetap semangat dalam belajar. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu, yaitu dengan baca basmalah dan doa mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kepahaman kepadaku. Amin. Aku sekalian, ini kita masuk pelajaran 8. Mari berperilaku terpuji. Perilaku terpuji itu dalam bahasa Arab namanya akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu adalah akhlak yang terpuji atau akhlak yang baik. Apa ininya, lawannya atau yang jelek? Kalau yang jelek itu akhlakul mazmumah. Itu akhlak yang tercela atau akhlak yang tidak baik, perilaku yang tidak baik. Nah, ini coba lihat gambar nih, besar sekali nih gambar ini. Sedang apa nih? Ada anak sedang membaca di perpustakaan. Ada bu guru, juga ada yang lainnya nih. Ini lagi sedang baca Al-Quran juga kali ya. Seperti itu. Nah, ini bagus ya. Nah, ini kita langsung saja. Ini A, yaitu perilaku terpuji, yaitu gemar membaca. Nah, ini gemar membaca, ini suka membaca ya. Baca yang baik-baik ya, seperti itu. Ini buat nambah pengetahuan. Kalau malas baca ya nggak dapat ilmu ya, seperti itu. Nah, ini jadi perilaku yang terpuji yang pertama, gemar membaca. Bagaimana cara kita menjadi pandai? Kita pergi ke sekolah untuk belajar dan mendapat ilmu pengetahuan. Dengan membaca, kamu akan mendapatkan berbagai macam ilmu, yaitu ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Manfaat gemar membaca antara lain: 1. Menjadi kita pintar. Ya, ini kalau kita rajin baca, tentunya baca juga harus pilih-pilih ya. Jangan baca yang kadang-kadang nih bacanya komik mulu, komik. Ya. Boleh sih baca dalam artian untuk ini, tapi kan dalam artian kalau memangnya ini bagus karena masih belajar, ya bacanya yang buku-buku pelajaran yang bagus, cerita-cerita nabi. Ya, terus riwayat-riwayat orang pintar. Terus pelajaran-pelajaran sekolah dan sebagainya, seperti itu. Tapi kalau belajar komik terus kemudian akhirnya pelajaran sekolah, pelajaran yang lain pada nggak kebaca ya, seperti itu. Jadi belajar juga baca ya. Nah, ini akan menjadikan kita pintar karena kita rajin membaca. Kemudian menambah pengetahuan dan informasi ya, tentunya seperti itu ya. Kalau kita rajin membaca, pelajaran sekolah dibaca ya, terus kemudian baca Quran juga ya, seperti itu. Baca kisah tentang Nabi ya, sekarang sih banyak, kalau kita mau lihat di HP juga bisa ya, seperti itu. Kemudian memperbanyak ide, itu artinya gagasan itu artinya ya apa yang menjadi sesuatu yang ada di pikiran kita ya, untuk kita lakukan, tentunya hal-hal yang baik ya, seperti itu. Selanjutnya akhlak yang terpuji kedua, pantang menyerah. Ini apa nih? Gambarnya yang pertama, waduh. Ini mau ke sekolah, kemudian jembatannya ini cuma satu bambu. Ya, pantang menyerah. Kemudian ini belajar terus sampai malam ya, tapi jangan terlalu malam ya, nanti malah nggak bisa tidur. Anak-anak, pernah kamu bayangkan jika kamu berangkat ke sekolah dengan menyeberang sungai melalui jembatan yang hanya terdiri dari beberapa titian bambu.
Pernahkah kamu berputus asa ketika mengerjakan tugas sekolah sulit? Anak yang semangat tidak cepat putus asa dan gampang menyerah ketika menemui kesulitan. Mudah menyerah menjadikan kalian tidak sabar. Ya, ini ya. Orang yang pantang menyerah itu berarti sungguh-sungguh dan tidak putus asa dan juga tidak mengeluh. Baru sakit sedikit aja ya udah mengeluh. Terus kemudian ada tugas belum apa-apa udah males ya, seperti itu ya. Itu namanya anak yang malas, nggak sungguh-sungguh. Coba lihat tuh teman-teman kamu, mungkin ada yang sekolah juga jalan kaki bahkan melewati sungai ya, seperti itu. Seperti ini gambar malah jembatan ya, cuman satu bambu ya, seperti itu. Kemudian kalau ada apa tidak mudah putus asa, ada tugas yang nggak ngerti tanya dan lain sebagainya ya, seperti itu. Bukti sikap pantang menyerah antara lain tetap semangat mengerjakan tugas sekolah, tetap semangat ya, apalagi lagi kita belajar online terus nih masih ya, semangat ya, jangan tidur melulu. Waktunya belajar, waktunya ada tugas kerjakan ya, seperti itu. Waktunya sholat bangun ya, waktunya mandi. Semua itu harus disiplin walaupun kita kegiatannya di rumah ya. Berarti ini pengen jadi anak yang berhasil ya, seperti anak yang pintar, anak yang soleh, supaya nanti menjadi anak yang berhasil. Kedua, suka bekerja, tidak boleh berdiam diri. Nah ini suka bekerja, jangan malas ya, apalagi main HP aja, belajarnya sebentar, main game atau main HP-nya lama ya. Dan juga jangan berdiam diri, apalagi tidur terus ya, seperti harus ada gerakan supaya sehat. Kalau mau olahraga boleh, atau ada kegiatan bersih-bersih rumah atau apa dan sebagainya, ada yang bercocok tanam bagus ya, seperti itu. Jadi tidak diam ya, atau bantu orang tua dan lain sebagainya ya, seperti itu. Nah itu adalah bukti sikap pantang menyerah. Kemudian rendah hati. Contoh sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1. Menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu jika bertemu dengan orang lain. Nah ini yang ketiga, rendah hati artinya tidak sombong ya. Jadi nyapa teman atau siapa yang kita kenal, kadang-kadang kita orang nggak kenal juga kita senyum atau nanya dan sebagainya, apalagi orang yang kenal ya, seperti itu. Kalau orang, berarti kalau kita nggak menyapa, menegur atau salam juga, nah ini sombong kita namanya. 2. Menghargai orang lain dan tidak suka menghina. Hargai orang lain, jangan suka menghina ya, nggak boleh ya. Kalau kita menghina orang lain ntar kita dihina lagi, kita juga dihina, nggak mau ya, nggak enak ya. Jadi kita harus menghargai dan juga tidak menghina orang. Tidak memamerkan kepintaran atau kekayaan harta. Kalau kita punya kelebihan harta, punya apa dan sebagainya, tidak pamer-pamer ya, seperti itu. Suka menolong dan memberi kepada orang lain. Kalau kita ada, kita beri. Kalau kita nggak ada, mungkin kita juga bilang ya, seperti itu. Bahkan senyum aja juga termasuk sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah ya. Jadi kita senyum aja kepada saudara kita, teman kita, apalagi ya, teman kita itu sedekah. Apalagi kalau kita punya uang, kita kasih. Tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman ya, nggak boleh. Ini teman yang banyak uangnya kita temenin, yang ini yang usah suka kasih duit kita temenin, yang itu anak miskin nggak usah ditemenin, jangan begitu, nggak boleh ya. Jadi harus kita berteman dengan siapa saja ya, walaupun dia orang miskin atau apa dan sebagainya. 6. Bersikap tenang dan sederhana. Kita harus tetap hidup tenang dan juga sederhana, jangan berlebihan ya. Jangan gerasa kerusuk aja jadi orang ya, seperti itu nggak bagus. Gerasa kerusuk. Terus kemudian hidup kita harus sederhana. Kemudian ini hemat ini ya anakku sekalian,
Artinya anak-anak, air adalah karunia Allah yang sangat berguna. Kita dapat menggunakan air untuk mandi, wudu dan lain-lain. Oleh karena itu kita harus hemat dan tidak boros atau mubazir menggunakannya. Ya, hemat ini bisa macam-macam ya. Ini kalau di sini berarti ini hemat menggunakan air. Ya, jangan boros, apalagi kalau memang keadaannya kering. Air banyak juga jangan kita boros, mandi kelamaan apa sebagainya. Buang-buang air yang tidak perlu, ya seperti itu. Terus hemat uang juga sama, hemat juga. Ya kalau kita punya uang jajan ya secukupnya, jangan minta yang besar-besar ya, seperti itu. Kemudian cara menghemat air adalah menutup keran air setelah menggunakan dan mengambil air secukupnya dari gayung. Nah ini, kalau kita habis menggunakan air, tolong airnya, kerannya ditutup. Kemudian kalau mengambil air juga secukupnya, jangan boros dan lain sebagainya. Nah ini rangkuman ya anakku sekalian, nanti kalian tinggal baca ya. Berarti ini tugasnya kalian tadi sudah memperhatikan ya, tentang mari berperilaku terpuji. Di sini ada gemar membaca, pantang menyerah, rendah hati, kemudian hemat ya. Nah ini tugasnya kalian tulis saja rangkuman ya. Kalian tulis rangkuman. Setelah ditulis ini, tulis tentunya sambil membaca ya. Setelah tulis di foto ya, sebagai kalian bahwa kalian sudah mengerjakan tugas ya, seperti itu. Ya itu saja ya materi pada kesempatan ini ya, mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Tolong tugasnya kerjakan, yaitu menulis rangkuman 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 ya. Ditulis di buku tulis ya, tulis pokoknya yang rapih ya tulisannya, pakai tanggal sama hari ya, nanti ada waktu biasanya dikumpulkan dan sebagainya ya, seperti itu. Ya, itulah anakku sekalian ya materi pada kesempatan ini. Ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban, dikit lagi kita memasuki bulan Ramadan ya. Besok ya malam Senin kalau nggak salah kita masuk nisfu Sya'ban ya. Berarti kurang sebulan kita akan masuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kemudian disampaikan kepada bulan Ramadan. Ya itu saja yang Bapak sampaikan ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.